Pemirsa catatan Olga, biasanya saya bertemu dengan target di catatan si Olga. Hari ini saya bertemu dulu dengan yang memberikan informasi tentang target yang akan saya ketemui. Seperti apa? Olga. Udah lama nunggu di sini Ibu ya? Ini buat Ibu pemulung, maaf Bu. Bukan, ini untuk tetangga saya. Kok Ibu yang nyari kasih ke tetangga gimana sih? Ya kan saya kasihan sama dia mau bantu. Dia udah tua, istrinya sakit-sakitan, nggak punya anak. Istri sakit-sakit. Yang Ibu mau bantu bapak-bapak? Iya, udah kakek-kakek. Umur berapa? Ya kira-kira 60 lebih ya. 60 lebih sakit apa? Kalau suaminya sehat, cuma istrinya sakit lumpuh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya handphone gue. Jatuh. Dia mati. Nah, iya. Ibu bilang apa maunya? Aku pengen baju koko yang ukuran M sama baju atasan buat nenek. Dek, yang kemarin syuting catatan Olga itu apa tuh yang paru-parunya satu ya Dek? Yang nenek tukang congkrok. Yang nenek tukang congkrok. Ya gue kan takut dosa Dek. Kalau gue udah janji, insya Allah gue akan tepatin. Karena kan gue janji juga sama Allah. Apa namanya? Udah dibawa ke rumah sakit kali. Itu amanah. Jangan bohong lu Dek. Demi Allah. Dan ternyata itu harus memang harus dioperasi nih. Tapi karena keluarganya nggak mau dioperasi, jadi udah. Kenapa bapaknya? Bapaknya. Bapaknya nggak mau dioperasi anaknya, kenapa? Tahu mungkin gitu. Ya udah, yang penting gue niat baik. Udah berapa hari di rumah? Ini 3 minggu. Ya minggu. Udah nggak pernah dibawa ke rumah sakit yang Puskesmas aja, harus di ronsen kan. udah di ronsen. Belum. Belum sekarang. Ah. Dedek, ntar gue aja yang bayar. Ya. Beneran serius. Maksudnya bawa mereka, ya kan lo bisa dari sini gak kemana-mana. Bawa aja, mau dibawa ke dokter boleh ya? Boleh ya Allah, makasih. Alhamdulillah deh, cita-cita saya ini bener demi Allah. Udah lama, bener demi Allah saya mau ini ronsen. Pengen tahu infeksi apa enggak, baru-barunya katanya 1. Paru-parunya aja ini tuh. Nah, dari gambar yang di foto kemarin, yang bagus yang hitam begini nih paru-paru itu. Nih, yang hitam nih. Punya Adriansa, yang sebelah kagak ada. Nih, putih semua nih. Ada cuma sekitar seperenam ini nih adanya ini tuh. Yang bentuk V ini aja ini. Jadi kalau bahasa kita namanya ada kolaps, ngempes. Saya gitu Bu Mai. Iya. Saya orangnya kalau udah janji, apalagi buat nyembuhin orang sakit, Iya. atau mungkin buat membantu orang, bukan saya takabur atau bukan saya belagu, tapi itu udah saya orangnya. Harus tepatin ya. Harus ditepati kalau janji. Saya nggak mau. Karena nanti suatu saat saya nanti akan digituin lagi sama orang, saya nggak mau. Iya betul. Saya selalu begitu Bu. Kalau saya, hidup saya selalu berkaca. Apa yang saya lakukan, misalnya saya melakukan kejahatan, nauzubillah min dzalik, saya akan berpikir, wah, gue nanti suatu saat nanti akan gue dapat karma nih. Kalau saya Ibu, Iya. saya melakukan kebaikan, nanti suatu saat aku akan dibalas sama Allah kebaikan saya. Kalau saya, jadi saya nggak pernah takut. Makanya kalau saya hidup saya ngebantu orang lain, memberikan rezeki nih Bu, misalkan Bu, ya kan, saya nggak pernah takut rezeki saya habis. Kalau saya, tapi kalau orang lain saya nggak tahu. Gitu, Nanti Bu. Olga sama aku. Aku Apa? juga begitu. Pengen bantu orang. Mudah-mudahan nanti suatu saat aku susah atau dalam masalah orang itu bisa ngebantu. Nah itu dia Bu, jangan pernah takut ya Bu, karena Allah udah menjanjikan Bu. Setiap manusia udah lahir ke dunia Bu, itu sama Allah udah digarisin semuanya Bu. Ya kan, dikasih
rezekinya, jodohnya, matinya. Jadi jangan pernah takut, jalanin aja hidup di dunia. Yang penting kita tulus, ikhlas, baik. Ya. Waduh, nikmati Bu hidup kayak begitu Bu. Jangan pernah takut, percaya sama Olga deh Bu. Karena Olga seperti itu ngejalanin hidup. Ya. Oke pemirsa catatan Olga, sekarang kita lanjut lagi ke rumah Target. Terus? Kakek itu, kakek Gani. Kakek Gani dan Bude. Bude. Di Pesing Poglar. Jauh dari sini. Ya, lumayan tuh. Olga, makasih ya udah dibeliin baju gamis buat kakek sama nenek. Pasti mereka seneng banget dibeliin sama Kak Olga. Amin ya Allah rabbal alamin. Terus Kak Olga mau ke tempat kakek nenek? Iya, kalau Olga nanti di sana, kalau Olga pengen lihat kakek nenek seperti apa keadaannya di rumah. Kan katanya nenek yang lumpuh ya, Iya. nggak bisa bangun sama sekali. Iya, nenek itu udah nggak bisa bangun sama sekali. Jadi makan di situ, buang air besar di situ, tidur di situ. Ya udah di situ aja. Olga, makasih ya udah dibeliin baju gamis buat kakek sama nenek. Pasti mereka seneng banget dibeliin sama Kak Olga. Amin ya Allah rabbal alamin. Kak Olga mau ke tempat kakek nenek? Iya, kalau Olga nanti di sana, kalau Olga pengen lihat kakek nenek seperti apa keadaannya di rumah. Kan katanya nenek yang lumpuh ya, Iya. nggak bisa bangun sama sekali. Iya, nenek itu udah nggak bisa bangun sama sekali. Jadi makan di situ, buang air besar di situ, tidur di situ. Ya udah di situ aja. Semuanya Itu gara-gara kenapa sih lumpuh gitu kalau boleh tahu? sakit, gara-garanya sakit. Yang ngurusin Yang ngurusin ya kakek itu aja sendiri. ibu Mai sempat ke sana ngurusin. Ya kadang-kadang aku cuma nengok doang. Ini kayak kakek sama nenek sendiri ya. Iya, Kayak orang tua ya sendiri. iya kayak orang tua sendiri. Duduknya di kursi roda, Enggak, kursi biasa. kursi biasa. Iya. Kan mereka nggak mampu di kursi roda. Ada saya. Makasih ya Kak Olga. Alhamdulillah udah dikasih. Dede, lu teleponin si Nur. Dulu apa cariin apa kursi roda. Mas Nur. Waalaikumsalam. Mas Nur, maaf, tolong itu dong Mas Nur, apa namanya? Minta kursi roda dong Mas Nur. Kursi, ya kursi roda tapi yang bisa buang air di situ ya Mas Nur. Ya, ya, ya betul. Pokoknya yang paling bagus. Kalau bisa nggak ada TV sama kulkas. Iya iya. Iya. Tahu. Siap ya, makasih ya, cakep. Ya. Waalaikumsalam. Jadi ini langganan saya, alat-alat medis yang di daerah Pramuka. Oh, Gitu Bu. Jadi kalau misalkan ada target catatan si Olga yang membutuhkan kursi roda, tongkat, disport, jadi kalau Olga mintanya ke situ. minta ke sini. Kalau diantar sama dia langsung. Nah diantaranya juga sama Mas Nur ini, Mas Nur naik kursi rodanya juga itu. Nggak nyampe-nyampe dong.
Kalau kayak ini jalan ini gangnya nih dekat warteg. Kita masuk ke warteg. Masuk ke warteg, emang kita kucing. Enggak, maksudnya masuk ke gang warteg. Oh, namanya gangnya gang warteg. Oh. Assalamualaikum. Iya. Kenapa, Pak? Terharu saya datang ke sini. Iya, seneng Bapak saya datang kemari. Nah, ini apa kok banyak botol kosong, Pak? Ini hari-hari kerjaan saya ini. Kerjaan Bapak hari ini. Saya hari-hari. Apa kenapa? Ya, sangat terharu betul-betul Pak. Ada Bapak bisa datang ke tempat saya ini. Jangan nangis. Berpihak kepadaku. Ibu di dalam Ibu di dalam. Ibu kenapa di dalam? sakit. Lagi sakit. Nggak bisa kemana-mana Pak. Nggak bisa kemana-mana. Bangun pun harus diangkat. Bangun harus diangkat. Bapak yang ngurusin ibu semuanya. Saya cuma hanya berdua saya Pak. Hidup berdua aja saya. Hidup berdua dong Bapak. Ya, Hidup berdua dong sama ibu hidup Bapak. berdua aja saya. Boleh saya masuk? Pak? Silakan. Ya. Senang Kak Olga, didatengin sama Kak Olga senang, terharu jadinya dia. Saya. Karena saya nggak ada anak, saya teringat anak sendiri. Oh. Saya teringat punya anak saya berkali begini Pak. Kakek Gani. Beliau adalah seorang kakek yang sehari-harinya bekerja mencari botol dan gelas bekas. Harga jualnya tidaklah sebanding dengan rasa lelah dan tetesan keringat yang beliau keluarkan. Namun, di renta usianya, beliau tetap semangat bekerja demi istri tercinta yang sedang terbaring sakit karena penyakit stroke yang sudah lama diderita sang istri. Sepulangnya dari mencari botol bekas, kakek Gani langsung merawat sang istri dengan penuh kasih sayang. Teruslah berjuang, kek, demi kesembuhan nenek. Senang Kak Olga, didatengin sama Kak Olga senang, terharu jadinya dia. Datengin saya. Karena saya nggak ada anak, saya teringat anak sendiri. Oh. Saya teringat punya anak saya berkali begini Pak.
Ya saya merasakan tidak ada yang meluk-meluk, saya tidak berasa meluk-meluk anak Pak. Kangen sama anaknya katanya. Pemirsa catatan Olga. Kalau dia punya anak, dia pengen dipeluk-peluk sama anaknya. Saya merasa punya anak didatangin Bapak kembali. Olga seperti anaknya katanya didatengin. Ya, saya pantasnya kalau punya anak begini barangkali Pak. Bapak tinggal berdua aja sama Berdua ibu, aja sama ibu. Sama ibu. Udah berapa lama ibu sakitnya? Sudah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Yang ngurus ibu siapa? Saya. Bapak. Saya. Bapak kerjaannya ngambilin botol. Botol itu. Oh. Berapa Pak sehari Pak? Ya tentu ya dapatnya kalau sekarang kan udah banyak yang mau. Ya saya jualnya seminggu sekali gitu Pak. Seminggu sekali jualnya. Berapa Pak biasa dapat? Paling 40.000. 40.000, 50.000. 40.000, 50.000 Saya. buat bantuin ibu, buat makan, Buat apa kan? buat sehari-hari. Saya. Ini kontrak Bapak atau Bapak Saya sendiri? sebetulnya ngontraknya ini rumah saya numpang sama saudara. Saudaranya udah meninggal. Jadi ibu udah gak bisa kerja sama sekali ya Pak? Justru saya nggak bisa tinggal itu makanya kalau buang air, tinggal kalau saya nggak ada terpakai tempat tidur kan. Andai Hari-hari saya bahas sekali. diriku bisa Udah makan belum? Udah makan. Saya bawain baju. berdaya, tolongku, tolong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan akan semakin panjang umurnya supaya kerjaannya memakmur ya Pak ya. Masya Allah saya nggak bisa beli apa-apa. Saya bukan main senangnya Pak, saya didatengin Bapak kemarin. Saya merasakan begini rupanya kalau orang punya anak berkali Pak. Kalau boleh tahu Bapak kalau lagi sholat kakek, biasanya doanya apa sih Kek? Kalau lagi doa Bapak minta sama Allah apa biasanya sih? Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah pertama kali panjangkan umur, badan sehat, tetap dikasih rezeki oleh Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan menjadi berkat selamat saya maafkan. Amin ya Allah. Dikasih milik, dikasih rezeki dari Allah. Saya banyak ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Nenek masih sholat nggak? Walaupun masih. Cara sholatnya gimana? Kan katanya nggak bisa gerak ya? Dia bisa.
Subhanallah. Sholat dia biasa. Ngagetin aja ente ah. Sholat aja nih. Iya. Subhanallah. Wudu bisa nih? Bisa semuanya Wah, bisa. syukur kalau masih bisa wudu. Kalaupun nggak bisa wudu, bisa tayamum. Tayamum maksudnya? Iya, tayamum yang pakai debu. Oh, pakai debu. Yang di tembok katanya juga bisa. Jadi kalau susah jalan ke kamar mandi, ya kan, itu boleh pakai debu. Iya. Nah itu caranya nggak usah susah, ditempelin ke dinding atau kemana gitu, jangan ke muka dia. Ke dinding begini, nenek, Nek, begini. jangan panggil nenek. Apa? Marsanda. Matanda. Begini satu kali, habis itu ditepuk, gini Iya. ke muka. Iya. Nah, ke muka itu batas muka ini, jadi gini. Iya, iya. Satu kali. Iya, iya. Nah, terus habis itu gitu lagi, satu lagi, gini lagi. Habis itu boleh sampai sini nih, caranya gini nih. Ente juga liatin ntar kalau naik haji kan begini di kapal. Iya, iya, aneh lihat. Ntar pakai botol aqua lagi. Set, gini, terus gini. Nah, ini kan masih ada debunya. Gini lagi, terus gini. Atau boleh juga tayamum itu nggak harus sampai siku, sampai sini aja. Jadi begini. Cuma kalau kita diajarin sama kiai dulu, biasanya sampai sini. Setelah itu dia yang mana? Nah, itu selesainya apa mana? Selesainya, udah tayamum gitu doang. Nggak usah pakai kumur, nggak usah pakai. Oh, gitu. Dulu Rasul itu sakit, ya tetap sholat. Iya. Sholat diri masih bisa. Bisa. Ah, orang kalau nggak bisa jangan dipaksain. Orang apa? Enggak, silakan terusin. Kalau nggak bisa diri, nggak usah dipaksain. Jadi Islam itu kalau nggak bisa, Ente masih bisa berdiri? alhamdulillah masih bisa. Oh. Oh nggak bisa nggak? Satu. Berdiri. Ente pikiran kotor nih. Ente yang ngomong gitu. Iya, tapi ente pas aneh ngomong begitu, ente langsung nunduk. Balik lagi. Oh iya, siap. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, Jongkok. tiduran. Jangan jongkok, ntar kentut dong. Kalau nggak bisa duduk, tiduran. Nah, kalau tiduran, kalau bisa mukanya madep kiblat. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting kalau di Islam itu, yang nggak bisa dilakuin semua, jangan ditinggalin semua. Kalau nggak bisa wudhu, tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, sebisa-bisanya. Kalau nggak bisa, ditayamumin. Sama Olga juga. Panggil aja dia, suruh tayamumin. Kalau mau, tawa. Sholat begitu juga. Kalau nggak bisa diri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, Tiduran. tiduran. Pokoknya selama sadar. Doa. Ya udah, doain deh biar pada selamat dunia akhirat. Ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya Allah, Engkau mempertemukan kami semua di sini. Semoga datang ke sini juga ketulusan. Amin ya Allah, rabbal alamin. Kami hadir semua di sini dengan ketulusan. Amin ya Allah. Kata orang, kami tahu. Subhanallahil Amin ya Allah. Udah hilang aja tuh Ustaz. Dia mah nongol nggak dipanggil, hilang juga ngilang aja. Ah, yaudah biarin deh. Yang penting ilmunya udah kita dapat. Alhamdulillahirobbilalamin. Olga punya sesuatu buat nenek.
Nek, kakek, Iya. ini hadiah dari Olga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, amin. Buat nenek nanti istirahatnya sini duduknya. Ya. Bisa nggak kalau dicoba? Olga dan tim memberikan Nenek Gani kursi roda. Semoga dengan kursi roda ini bisa membantu dan mempermudah Nenek Gani menjalani hari-harinya. Pak, saya doain mudah-mudahan cepat sembuh ibunya. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih banyak Pak, Olga udah bisa main ke sini. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya mudah-mudahan ini seneng ya nenek-nenek. Amin ya Allah, amin. Beribu-ribu terima kasih yang sangat Bapak terhadap saya dan keluarga saya seperti ini. Bapak, saya ada sedikit rezeki ya buat Bapak sama Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lihat sekecil apapun yang Olga kasih, tapi lihat ketulusan hati Olga ya. Semoga saya terima kasih banyak ya. Nggak tega. Nah tega lihat Bapak, Ya kamu. lihat aku nggak tega. Sayang nenek. Sayang. Ya Allah. Mai, saya juga sekali lagi terima kasih Mai. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih banyak selama ini Bu Mai udah bantuin aku sama Ibu. Ya, setiap baik. Bu Mai. Buat anak-anak ya, dari Ibu Terwaksen, untuk Ibu terima kasih Bu Mai. Terima kasih Bu Mai. Terima kasih sekali lagi buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Luar biasa hari ini saya bisa memberikan kebahagiaan buat orang banyak. Mudah-mudahan juga pemirsa di rumah juga semua diberikan kebahagiaan. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Yang pasti saya ucapkan terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa catatan si Olga, pada episode yang lalu kita telah menyaksikan satu contoh yang Allah berikan kepada kita, betapa seorang hamba Allah yang biasa mengeluarkan sedekah dalam keadaan lapang harus berubah kondisinya, dan ternyata dia tetap melakukan kebiasaannya bersedekah. Sedekah tentu tidak harus dilakukan dengan mengeluarkan uang atau memberikan uang, tapi juga dapat dilakukan dengan hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada episode yang lalu telah memberi contoh kepada kita, seorang hamba Allah yang biasa mengeluarkan sedekah dengan uang, kemudian ketika kondisi berubah tetap mengeluarkan sedekah dengan mengumpulkan botol-botol kosong. Pada episode catatan si Olga kali ini, satu contoh yang Allah berikan kepada kita dan sangat layak untuk kita lihat, betapa kesetiaan seorang suami kepada istrinya. Seorang suami memang harus tetap setia kepada istrinya, karena hubungan suami istri adalah hubungan yang sama sekali tidak main-main. Hubungan itu dilakukan, diikat, dan dihalalkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang nekat merusak atau mengkhianati hubungan itu pasti akan berhadapan langsung dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam setiap kali menemukan satu contoh yang Allah berikan, betapa seorang suami setia kepada istrinya, mestinya dapat merenungi, menghayati, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita, khususnya bagi pemirsa yang sudah berpasangan, untuk tetap setia kepada pasangannya. Ingat bahwa setiap hubungan pernikahan sesungguhnya adalah hubungan yang memiliki ikatan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode catatan si Olga kali ini, seorang suami yang tetap setia dengan istrinya, tetap mengurus dan mengayomi istrinya walau keadaan sesulit apapun. Semestinya lah setiap kita dapat mengambil contoh teladan untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa tidak akan ada tetesan keringat yang mengalir dengan sia-sia. Tuhan tidak tidur. Tuhan akan memberikan akhir yang indah untuk hambanya yang tak pernah putus asa.